Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azila. Saya tinggal di Rinco. Saat ini saya sedang aktif berkhidmah sebagai pengurus rohis di Pondok Pesantren Hubul Aulia binaan Ayahanda Tuan Guru Haji Suparman LCMA. Jadi kali ini pada wadah silaturahmi perkontenan literasi ini, saya akan menunjukkan serta menceritakan hal unik dan sangat menarik bagi saya mengenai kegiatan literasi di pondok pesantren kami ini. Pondok pesantren kami memiliki sebuah perpustakaan yang diberi nama Teras Baca Al-Azah. Sesuai namanya, teras baca ini bertempat di teras rumah pimpinan pondok pesantren. Bagi kami santriwati asrama maupun santriwati MTQ yang tidak berasrama memiliki jadwal literasi mingguan dengan tema Me Time Yuk dengan literasi. Karena suasana humi dan keleluasaan saat membaca, seperti bebas memilih tempat yang nyaman untuk membaca. Bisa di teras, di pinggir kolam, dan juga di rumput-rumput. Itulah hal-hal yang membuat kami tidak sadar telah menghabiskan hari libur kami dengan hal yang bermanfaat. Pada kegiatan literasi, kami tidak hanya dikenalkan dengan karya-karya fiksi ataupun non-fiksi, akan tetapi kami dikenalkan dengan sisi formal dari kegiatan literasi itu sendiri, seperti seminar, bedah buku, dan juga kajian-kajian ilmiah yang sederhana. Walaupun di tengah tuntutan hafalan Al-Quran dan juga hafalan mufradat bahasa Arab, alhamdulillah Ponpes telah 2 kali mencetak buku karya kami. Karya pertama kami dilaunchingkan pada malam acara hajatan besar pondok pesantren kami, dan walaupun karya kami belum seperti buku-buku terbitan yang keren-keren, tapi buku karya kami yang pertama habis terjual dibeli oleh ibu-ibu kami sebagai support bagi bakat dan hobi kami. Lalu karya kedua kami dicetak dan dilaunchingkan tepat di perayaan Hari Ibu tahun 2024 sebagai hadiah untuk ibu-ibu kami tercinta. Selain letaknya yang unik, ada satu hal lagi yang menarik bagi kegiatan literasi pondok pesantren kami, bahwa Umi selaku pengurus teras baca tidak hanya memotivasi dan melibatkan kami saja dalam kepengurusan dan keanggotaan teras baca. Akan tetapi, Umi juga memberikan motivasi dan melibatkan ibu-ibu kami dalam kepengurusan dan keanggotaan yang memiliki tugas dan kewajiban yang sama seperti kami. Dan sepertinya hal unik ini akan sangat menarik untuk kita temukan langsung jawabannya dari beliau. Umi, Abah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi saya memiliki pertanyaan, kenapa tidak memilih tempat yang lebih strategis atau yang lebih ramai seperti di pinggir jalan, seperti ruko-ruko gitu, kan lebih terlihat dan orang-orang bisa langsung mampir jika melihatnya. Kalau di sini kan di dalam rumah otomatis nggak ada, rupanya kalau ini adalah tempat baca. Gimana Umi? Masya Allah, pertanyaannya Ananda Raisa luar biasa. Sebenarnya kenapa di teras ya, kenapa harus di rumah, bukannya di luar menyewa ruko supaya bisa terlihat banyak orang. Karena ini betul-betul terinspirasi dari majelis-majelis yang Abah buka gitu kan. Umi sering ikut majelisnya Abah ngaji atau apa gitu, di mana baik pengajian, buka majelis, Umi sering sekali ikut dan sangat terkesan sekali gitu dari isi-isi di majelis itu, bahwa memang ternyata kita perempuan itu adalah orang hebat, bahwa perempuan-perempuan itu adalah pondasi peradaban yang pada dasarnya. Nah, itulah yang membuat Umi itu terinspirasi, ini harus di rumah gitu. Karena inilah, dari sinilah perempuan itu berkarya. Artinya
mengingatkan diri sendiri, syukur-syukur nanti bisa menularkan itu ke ibu-ibu yang lain gitu, bunda-bunda yang lain, ibu-ibunya Ananda yang mengaji di markas tahfiz, supaya cinta juga dengan literasi ya. Selain literasi itu kan memang diperintahkan sama Allah dalam Al-Quran, katanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan. Jadi memang membaca itu harus mendarah daging bagi kita, supaya potensi yang ada pada diri perempuan itu bisa diasah terus gitu. Tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di tempat-tempat formal, tapi dari rumah kita bisa membangun peradaban itu. Begitu ya Ananda, makanya kita di teras aja. Umi minta izin sama Abah sebagai murabbi lah ya. Minta izin, boleh ndak teras ini kita buat untuk jadi teras baca, artinya apresiasi untuk kami para ibu-ibu gitu, untuk perempuan-perempuan yang memang pingin maju tapi kapasitas kita memang harus di rumah gitu, pingin berkarya dari rumah, boleh gitu. Jadi kan teras baca linier lah dia ya, sama namanya begitu Ananda. Oke, terima kasih Umi, Abah atas jawabannya, sangat menginspirasi. Apalagi di teras baca ini kan tanpa pungutan biaya ya, yang pastinya ibu-ibu dan teman-teman yang ingin mulai belajar pasti semangat untuk datang ke sini. Ya, kita berharap sekali teras baca terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Umi, Abah. Semoga keinginan dan hajat Umi, Abah bisa terpenuhi dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari wawancara singkat saya dengan Umi dan Abah, saya bisa menarik kesimpulan bahwa teras baca ini ditempatkan di rumah dan didirikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk literasi generasi pondok pesantren. Bersinergi antara anak, guru, dan orang tua adalah kunci tercapainya cita-cita literasi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.